Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Syamana wa syamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Masih dalam rangka Idul Fitri ya, teman-teman. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan umur panjang walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini kita kelompok 6 akan mencoba mempresentasikan suatu tema makalah yang berjudul tentang psikologi pelayanan terhadap pelanggan, di mana di dalamnya kita akan belajar tentang motif dari pelanggan, kemudian ada juga tentang pasar bebas, kemudian ada juga tentang bagaimana membangun hubungan baik dengan pelanggan sehingga pelanggan mampu melakukan pembelian ulang secara kontinu. Baik, langsung saja ke slide pertama. Sebelumnya mari kita buka dengan mengawali kegiatan presentasi ini dengan mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada pemateri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang motif pelanggan. Di antaranya motif pelanggan itu ada motif pelanggan emosional dan rasional. Yang pertama ada motif pelanggan. Motif pelanggan itu sebagai dorongan yang mempengaruhi pelanggan untuk memutuskan apa dan yang mana yang akan dia beli. Dan yang kedua ada emosional. Emosional adalah motif yang meliputi kebutuhan emosional seperti rasa lapar, haus, kesenangan, cinta, status, dan prestise. Dan yang terakhir ada rasional. Rasional yaitu motif yang dipengaruhi oleh rasio seseorang. Contohnya seseorang membeli baju di mall karena lagi ada diskon, dan seseorang membeli sepatu karena lagi murah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andini. Saya di sini akan menjelaskan tentang menjaga penampilan dan harga diri pelanggan. Penampilan adalah bentuk bradisasi atau pencitraan diri untuk bagaimana kita dikenal oleh orang lain. Kemudian salah satu sifat manusia selalu ingin dihargai dan diberikan kedudukan seolah-olah seperti raja. Ketika seseorang merasa dihargai dan dihormati, maka mereka akan mencoba menjalin interaksi. Wujud dari sikap menghargai inilah yang akan memicu kepuasan pada diri pelanggan dan kemudian melakukan pembelian ulang secara kontinu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan karya, yaitu berpenampilan menarik, supaya menarik perhatian pelanggan untuk membeli. Yang kedua, pelayanan terbaik, seperti melayani pelanggan dengan sikap bijaksana tanpa memperhatikan latar belakang dan status sosial pelanggan. Yang ketiga, sigap dan cekatan, seperti dengan memberikan apa yang pelanggan minta. Yang keempat, hormat, ramah, sopan dan santun ke semua pelanggan yang datang. Yang kelima, sabar dan jujur. Dan yang terakhir yaitu 3S, senyum, sapa, dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adriana Pradiksi. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam tipe pelanggan atau konsumen. Macam-macam tipe pelanggan atau konsumen dibagi menjadi 6. Yang pertama ada konsumen pendiam. Jenis tipe ini biasanya tidak banyak bicara. Konsumen tipe ini juga jaringan pertemanannya terbatas, karena mereka jarang bergaul, namun jika mereka memiliki teman, mereka sangat dekat sehingga setiap ucapannya dapat dipercaya. Yang kedua ada tipe konsumen cerewet. Meski tidak memancingnya, konsumen tipe ini sangat aktif dalam bicara.
Bahkan tidak jarang mereka terlihat mengenal dan dekat dengan siapapun. Mereka sangat mudah diajak berbicara dengan gaya santai dan akrab. Kemudian, yang ketiga, tipe konsumen arogan. Arogan merupakan salah satu tipe konsumen yang sulit menerima pendapat orang lain dan selalu menganggap pendapatnya adalah pendapat yang paling benar. Selanjutnya, ada tipe konsumen sombong. Tipe ini dimaknai sebagai seseorang yang terlalu bangga dalam dirinya dan suka banyak berbicara dan seringkali memamerkan kemampuannya dan apa yang dimiliki. Padahal apa yang mereka katakan belum tentu itu benar. Yang kelima, ada tipe konsumen hemat. Hemat adalah orang yang terlalu memperhitungkan untung rugi dan memanfaatkan setiap hal yang akan dibelinya. Konsumen ini memang harus memperhitungkan seberapa besar manfaat yang akan diperoleh jika dia membeli sesuatu. Yang terakhir, ada tipe konsumen pembanding. Tipe pembanding adalah konsumen yang sangat paham dalam segala produk. Bisa jadi konsumen ini justru lebih menguasai produk yang kita jual daripada kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Wijaya. Saya ingin membahas tentang membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, yaitu membangun loyalitas pelanggan terhadap kita. Pelanggan merupakan aset bagi perusahaan atau produsen, sehingga keberlangsungan hidup perusahaan jangka panjang dan dipengaruhi oleh hubungan baik dengan pelanggan, maka menciptakan kepuasan terhadap pelanggan tersebut dan menjadi penting agar membentuk jalinan hubungan yang kontinu. Jadi kita itu harus bersikap baik kepada pelanggan kita, yang sopan, yang ramah, jadi agar pelanggan itu tertarik sama penjualan kita lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan beberapa rangkaian materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Tiba saatnya di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara bertahan di era pasar bebas, di era globalisasi ini. Kenapa? Karena free market challenge itu adalah suatu hal yang nyata. Perlu kita hadapi dengan sungguh-sungguh, perlu kita hadapi dengan tekad yang kuat sekuat karang di lautan yang tak goyang diterjang gelombang dan tak hanyut diterjang oleh badai. Baik teman-teman, hal yang perlu pertama kita lakukan adalah yaitu mengimprove kemampuan kita, dimana sebagai sumber daya manusia yang unggul tentunya kita harus menjadi manusia yang efektif, efisien, kemudian profesionalitas, menjunjung profesionalisme dan memiliki daya saing. Kemudian teman-teman, ada cara menghadapi tantangan pasar bebas ini. Ada 3 kunci utama. Yang pertama adalah knowledge. Knowledge itu adalah pengetahuan. Semakin banyak kita memiliki pengetahuan, wawasan yang luas, tentu kita akan lebih mudah mampu beradaptasi dengan situasi yang serba sulit saat ini. Seperti saat ini adalah pandemi COVID-19. Pengetahuan kita tentang bisnis harus dibarengi pula dengan pengetahuan kita tentang strategi, bagaimana caranya bertahan dalam suatu situasi sulit. Maka dari itu, kita juga perlu belajar tentang epidemiologi dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, selain itu kita juga harus mengimprove kemampuan, skills, di mana skills ini adalah faktor penting untuk kita mampu bertarung di era keterbukaan pasar atau pasar bebas ini. Dimana ketika kita mempunyai skill yang berdaya saing, sehingga kita mampu bersaing dengan masyarakat luar, sehingga kita tidak tertinggal, maka kita akan menjadi pemenang dalam suatu kontestasi
di era globalisasi ini. Dan yang terakhir adalah positive attitude. Kita tahu bahwa IQ itu adalah nomor ke-17 dari faktor kesuksesan. Sehingga IQ tidak terlalu berpengaruh terhadap kesuksesan. Tetapi hal yang paling berpengaruh pada kesuksesan adalah attitude yang baik, sikap yang baik. Terutama apa? Adalah kejujuran. Di mana di dalam bisnis, kejujuran itu adalah hal yang paling utama. Sehingga kunci bertahan di era pasar bebas ini adalah positive attitude. Nah, saya ulangi. Jadi ada 3 cara atau 3 kunci utama untuk bertahan di era keterbukaan pasar. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan, yang kedua adalah skills atau kemampuan, dan yang terakhir yang ketiga adalah positive attitude atau sikap positif. Baik, terima kasih, itu saja teman-teman. Akhirnya kita berada di penghujung presentasi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena sudah lama kita libur, jadi tentunya untuk memulai situasi yang baru kita masih meraba-raba. Baik teman-teman, kita akhiri presentasi pada kesempatan kali ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.